Ya, lagi naik itu adalah bawang merah, kemudian tomat. Nah, yang memang lagi kosong itu ada beberapa jenis sayur, misalnya kentang, wortel, kol, itu memang lagi kosong di pedagang. Ya. Nah, untuk harga bawang memang kami tidak bisa pungkiri bahwa harganya memang melonjak tajam. Sekarang posisi di pasar itu harganya 100.000. Di Dinas Pertanian kemarin ada beberapa petani yang sedang panen dan harga di tingkat petani itu sekitar 50.000. Kalau toh masuk pasar itu diperkirakan harganya 60 sampai 70.000. Jadi memang harganya masih di atas dari harga normal yang biasanya cuma hanya 40.000 sampai 45. Nah, kita sudah melakukan beberapa langkah terkait dengan bagaimana memasok bawang. Kemarin kita komunikasi dengan beberapa distributor bawang. Memang kemarin mereka membawa bawang itu di kontainer. Tapi kemudian itu ada sekitar 2 ton. Ada satu distributor yang membeli bawang di Surabaya, Jawa Timur, dan dibawa dengan kontainer. Tapi hasilnya adalah 30% dari 2 ton itu yang hanya bisa dipakai, dijual. Selebihnya itu busuk. Jadi memang untuk sampai ke Tual itu butuh perjalanan yang lama dan panjang, sehingga sampai di sini komoditinya sudah mengalami kerusakan yang sangat banyak dan akhirnya kerugian di tingkat pedagang. Biasanya kirim dari. Nah, selama ini yang dilakukan adalah komoditi dikirim dengan kapal pelni. Kalau di Ambon belinya ada berapa lewat kapal pelni lebih banyak, tapi ada juga lewat dengan kapal perintis. Cuma persoalan kapal perintis sekarang ini, menurut informasi yang kami korek dari beberapa pedagang, kapal perintis ini sering tidak sesuai jadwal keberangkatan. Jadi misalnya nih kalau mau berangkat hari ini, pedagang sudah membawa naik barangnya ke pasar, kemudian ke kapal, tapi kemudian mengalami kemunduran perjalanan. Kemudian perjalanan sampai di Tual itu paling cepat 2 hari. Nah, sehingga ada range waktu yang bisa menyebabkan kerusakan pada beberapa komoditi tadi yang saya sampaikan. Nah, selain itu mereka juga membawanya dengan kapal pelni. Karena situasi COVID sampai saat ini, pemberlakuan untuk pembatasan dan pelarangan kapal pelni untuk mengangkut penumpang itu dilakukan oleh Maluku Tenggara dan Kota Tual, sehingga kapal pelni sampai saat ini belum bisa beroperasi masuk di Tual. Nah, dampaknya seperti itu. Beberapa komoditi ada yang kosong dan beberapa komoditi ada yang mengalami kenaikan harga yang sangat drastis kenaikannya. Sudah dikasih permainan di tingkat. Kami belum menemukan. Ya, kami belum menemukan ada penimbunan misalnya bawang atau beberapa komoditi tadi. Kami belum menemukan faktanya, tapi mudah-mudahan tidak. Saya sudah menugaskan kepada tim kami untuk hari ini melakukan penelusuran kembali. Jadi kami sudah melakukan penelusuran selama 2 hari berturut-turut kemarin dan hari ini untuk betul-betul menyisir pemain-pemain bawang yang selama ini ada beberapa distributor yang memang memasok bawang dari luar untuk masyarakat Kota Tual. Yang satunya tadi saya sudah sampaikan, mereka membawanya dengan kapal kontainer, tapi ternyata 30% saja dari 2 ton bawang itu yang bisa dijual, selebihnya busuk. Nah, sampai saat ini kan belum menemukan ada permainan untuk misalnya ada penimbunan dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan kita berharap tidak. Untuk tomat ya Bu? Tomat juga demikian. Jadi memang ada tomat yang diproduksi lokal, tapi karena hujan, jadi kemarin saya juga diskusi dengan petani, hujan sehingga kualitas tomat itu lama untuk dipanen, sehingga kebutuhan tomat kita berharap dari panen lokal itu belum bisa dipenuhi oleh petani-petani kita. Kembali lagi untuk dibeli di Ambon atau di daerah luar itu masih terkendala dengan sarana transportasi. Yang saya jelaskan tadi sama seperti dengan kasus bawang. Untuk rekomendasi Ibu sendiri terkait dengan akses pelabuhan yang ditutup, kemudian tidak ada dugaan ini, mungkin ada rekomendasi. Ya. Nah, dari tadi saya sudah menyampaikan berapa problemnya. Jadi ada persoalan terkait dengan panen, gagal panen terkait bawang, kemudian akses transportasi memang yang saat ini itu yang jadi kendala kunci kita yang terutama. Transportasi laut maupun transportasi udara. Tadi saya lupa menyampaikan, kemarin itu ada beberapa buah yang masuk di Kota Tual itu ternyata diangkutnya dengan pesawat udara, dengan
apakah dari TNI Udara atau TNI AL, itu saya tidak mengorek keterangan informasi itu. Tapi informasi yang kami terima itu dibawa dengan pesawat Fokker, dan harganya itu ongkos kirimnya itu 25.000 per kilo. Nah, coba dibayangkan kalau buah 1 kilo itu saya sudah berapa cuma baiknya berapa, tapi biaya distribusinya untuk angkut ke sini saja sudah 25.000. Jadi harganya mau tidak mau itu akan naik. Itu. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah harus mencari solusinya di transportasi. Ini mungkin kita akan sampaikan ke Pak Wali Kota. Ini sebenarnya sih harus sampaikan dulu ke beliau nih sebelum teman-teman wartawan, cuman karena teman-teman sudah keburu datang. Jadi tapi ini akan kami laporkan ke Pak Wali Kota. Mudah-mudahan terkait dengan beberapa komoditi yang mengalami harga naik dan kekosongan ini bisa diambil solusinya dengan ada kemudahan transportasi. Maksudnya kemudahan transportasinya memang bahwa surat edaran menyatakan bahwa minus penumpang, tapi untuk logistik dimudahkan. Cuman ternyata tidak sesimpel itu. Karena kenapa? Misalnya kapal perintis, berapa informasi yang kami korek di pedagang, kapal perintis itu sering mengalami penundaan perjalanan. Itu baru di darat. Belum lagi perjalanan sampai 2 hari ke Tual. Jadi minimal 2-3 hari baru 3-4 hari baru sampai di Tual. Nah, kalau buahnya itu bawang dan lain sebagainya, kalau bawang putih masih bisa bertahan, tapi kalau bawang merah itu cepat busuk. Kemudian buah-buah lain juga karena matang di perjalanan sehingga sampai di sini sudah busuk. Gitu. Akhirnya harganya turun dan itu akan ada kerugian pada tingkat pedagang. Akhirnya banyak pedagang yang tidak mau mengambil risiko menjual. Lebih bagus menunda atau tidak menjual sama sekali. Akibatnya kita mengalami kekosongan beberapa komoditi tadi. Soal ada kemungkinan kapal putih masuk sini, tapi hanya membawa barang juga dan juga di Polri. Iya, itu mungkin alternatif yang jadi ada beberapa solusi yang kita akan sampaikan. Tadi informasi yang disampaikan pedagang itu 25.000 per kilo kalau naik pesawat. Nah, ini juga mungkin kita akan sampaikan ke Pak Wali Kota apakah komoditi ini bisa diangkut dengan pesawat udara tapi dengan sedikit diskon harga. Kemudian kapal pel ini mungkin kita akan usulkan untuk diberlakukan tapi minus penumpang. Itu. Nah, kapal-kapal perintis ini juga yang mesti kita harus lebih dorong karena cuman dia batas wilayahnya kan terbatas kalau kapal perintis. Nah, sementara kalau kita beli produknya, komoditinya di Ambon juga harganya sudah naik. Nah, belum lagi kalau sampai di Tual dengan biaya, dengan waktu perjalanan yang lama, sehingga ngambil di Ambon memang beberapa itu alternatif yang tercepat, cuman ya tetap harganya akan lebih tinggi dari harga biasa. Apakah perekonomian setelah wabah ini, apakah perekonomian Kota Tual berleng seperti yang disampaikan oleh masyarakat? Memang dari sisi pendapatan dan dari sisi penjualan memang sedikit mengalami penurunan. Ya, karena kenapa? Misalnya untuk warung-warung makan, karena masyarakat banyak stay at home, tinggal di rumah, jadi mereka lebih banyak masak di rumah, sehingga makan di luar itu jadi kurang, sehingga warung-warung. Nah, kalau di pasar beberapa produk yang mengalami penurunan itu misalnya pakaian. Nah, nanti pakaian mengalami peningkatan, sedikit mengalami peningkatan pada saat Lebaran. Menjelang Lebaran. Tapi dari bulan Maret sampai dengan April itu memang betul-betul nyaris tidak ada. Mereka mengeluh pakaian. Elektronik sedikit stabil karena terkadang masyarakat butuh sarana untuk hiburan di rumah pada saat mereka tinggal di rumah. Kemudian untuk penjualan pulsa juga stabil karena mereka banyak menggunakan untuk kepentingan di rumah. Untuk sembako dan kebutuhan pokok yang lain itu cenderung stabil. Cuman tadi itu ada beberapa kekosongan. Ini ada beras yang dibilang hanya stoknya sampai atas bulan depan. Apakah ada kemungkinan untuk stok baru masuk ke Tual? Ya, memang pedagang tetap melakukan pembelian. Jadi pedagang beberapa distributor besar yang ada di Kota Tual tetap melakukan pembelian pengadaan. Kalau beras saya kira belum, memang stok yang ada tersedia ini masih bisa bertahan 2 bulan ke depan. Selain yang di stok oleh Bulog dengan stok oleh beberapa distributor besar. Nah, mereka tetap melakukan pembelian. Nah, untuk saat ini beras masih bisa posisinya tidak kosong dan harganya mengalami kenaikan harga. Tidak ada kenaikan harga pada beras. Ya, mungkin yang terakhir ya, harapan Ibu kepada pedagang. Ya, pemerintah pastinya tetap harus membantu pedagang.
terutama dalam hal bagaimana membantu pedagang mencari sumber-sumber barang yang bisa dijual. Karena ketika barangnya kosong, pada akhirnya juga kita pemerintah yang akan kewalahan karena barangnya tidak ada di tingkat masyarakat dan itu dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga pemerintah juga tetap harus ada dalam situasi di mana pedagang juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan barang dagangan. Tuh. Seperti kemarin ketika gula harganya naik, kami pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Perindustrian Perdagangan melakukan komunikasi dengan pihak importir dan alhamdulillah beberapa distributor itu bisa melakukan pembelian di importir dengan harga yang kembali ke normal 13.000 sampai 14.000. Nah, sekarang ini yang sedang kita pikirkan adalah bawang. Ya, mudah-mudahan Dinas Pertanian ada beberapa kali Dinas Pertanian melakukan panen dan mudah-mudahan ada beberapa pertanian bawang itu bisa panen dalam waktu dekat sehingga bisa mengimbangi harga bawang di pasar. Ya, berapa itu. Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan Kota Ambon, Kepala Dinas Ambon, mungkin ada distributor bawang yang bisa menjual bawang masuk ke Kota Tegal. Cuma ya kembali lagi, mungkin transportasi itu yang harus kita mantapkan. Jangan ada cancel waktu perjalanan. Selain itu waktunya juga kan sudah lama 2 hari. Bawang ini mau mereka kan cepat rusak, susut dan busuk. Ya, baik, terima kasih Ibu Kadis.